Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Perkenalkan Ibu, saya Salsabila Wardani. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Harni Mbak. Bu Harni ya Ibu. Baik Ibu, jadi kedatangan saya ke sini yaitu untuk menjelaskan tentang demam berdarah ya Ibu. Di sini saya akan menggunakan media leaflet dan nanti akan saya berikan kepada Ibu setelah saya selesai menjelaskan. Baik, saya mulai ya Ibu. Iya Mbak. Yang pertama, apa sih DBD itu? Jadi DBD atau demam berdarah itu merupakan penyakit menular yang berasal dari nyamuk. Jadi nyamuk ini membawa virus yang ditularkan melalui gigitan kepada manusia. Yang kedua, penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Kedua nyamuk penyebab demam berdarah biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari. Jadi si nyamuk ini akan menginfeksi lebih aktif pada pagi dan sampai sore hari. Jadi dari yang paling rentan itu dari pagi hari sampai sore hari ya Ibu, menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Jadi dari nyamuk itu menggigit seseorang yang terinfeksi lalu membawa virus menggigit orang lain dan menyebarkannya melalui gigitan tersebut. Jadi dari satu orang yang terkena bisa menyebar ke orang lain dengan gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi virus tersebut Ibu. Selanjutnya faktor yang dapat memicu terjadinya demam berdarah. Yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak lanjut usia, dan orang yang kekebalan tubuhnya lemah mudah terjangkit virus dengue ini atau terinfeksi dari virus ini. Selanjutnya, gejala demam berdarah. Jadi demam berdarah dapat ditandai dengan yang pertama demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, yang kedua kepala nyeri berat, yang ketiga nyeri pada sendi, otot, dan tulang, yang keempat nyeri pada bagian belakang mata, yang kelima nafsu makan menurun, yang keenam mual dan muntah, yang ketujuh pembekakan kelenjar getah bening, yang kedelapan ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, yang kesembilan kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, yang kesepuluh perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Gejala ini muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk. Jadi gejala-gejala ini akan muncul setelah 4 hari sampai 7 hari seseorang digigit oleh nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Selanjutnya, pengobatan dari demam berdarah yaitu hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul serta mencegah infeksi virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Jadi supaya tidak dehidrasi, diberi asupan air putih yang lebih banyak supaya tidak terjadi demam, terus merusak atau memperparah keadaan. Yang kedua, mencukupi waktu untuk istirahat. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Jadi walaupun nyeri sendi, jangan minum obat-obatan pereda nyeri ya Ibu, karena obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Memantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Yang terakhir, pencegahan dari demam berdarah. Ada banyak upaya untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Yang kedua, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Yang ketiga, mengurangi tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap seminggu. Yang keempat, menutup rapat tempat penampungan air. Yang kelima, melakukan daur ulang
barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Yang keenam, mengatur cahaya yang cukup di dalam ruangan. Yang ketujuh, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang kedelapan, menaburkan bubuk larvasida atau abatik pada penampungan air yang sulit dikuras. Yang kesembilan, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kesepuluh, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Yang ke-11, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang ke-12, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi. Yang ke-13, mengenakan pakaian yang longgar. Yang ke-14, menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-diethylmetatotuamide atau DEET. Tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun. Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan. Dari penjelasan yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak, Mbak, sudah cukup. Kalau begitu, untuk memastikan Ibu memahami apa yang saya jelaskan tadi, saya ingin bertanya, jadi penyebab dari demam berdarah itu apa Ibu? Penyebab dari akibat gigitan nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue. Ya, betul sekali Ibu. Berarti Ibu menyimak penjelasan saya Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, ini Ibu leafletnya untuk Ibu bisa baca-baca lagi. Kalau begitu, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Siang, Mbak, sama-sama.